Tahukah kamu bahwa tanggal lahirmu bukan sekadar angka di kalender? Ia adalah bisikan halus dari langit, sebuah tanda rahasia yang ditulis oleh semesta yang menyimpan petunjuk tentang siapa dirimu dan kemana jiwamu seharusnya melangkah. Bukan kebetulan kamu lahir di bulan yang kamu tempati sekarang. Setiap bulan membawa energi yang berbeda, sebuah panggilan tak terdengar yang menggetarkan inti keberadaanmu. Panggilan yang mungkin selama ini kamu rasakan, namun belum sempat kamu pahami. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya akan membahas sifat atau karakter lahiriah, tapi kita akan menyelami sesuatu yang jauh lebih dalam. Apa yang sesungguhnya diungkapkan oleh bulan kelahiranmu tentang panggilan ilahi dalam hidupmu. Jangan lewatkan satupun bagian dari perjalanan ini. Karena mungkin di antara kata-kata yang akan kamu dengar, ada suara yang selama ini diam, akhirnya akan terdengar jelas. Suara jiwamu sendiri. Bab 1, Bulan Januari, Pilar Kekuatan dan Penuntun Jiwa. Lahir di bulan Januari adalah anugerah yang membawa getaran kekuatan batin dan keteguhan hati yang luar biasa. Dalam tiap langkah hidupmu, tersembunyi panggilan ilahi yang memosisikanmu sebagai pilar teguh di tengah dunia yang penuh gejolak. Kamu bukan sekadar individu yang kuat secara fisik, tetapi jiwa yang kokoh, mampu menahan badai dan tetap berdiri dengan keyakinan penuh. Bulan kelahiranmu membentukmu menjadi penuntun, seseorang yang dipercaya untuk mengarahkan, melindungi dan menguatkan bukan hanya diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarmu. Di balik ketegaranmu, ada sebuah kelembutan spiritual yang menjadi sumber kekuatan sejati. Kekuatan yang tak terlihat, namun begitu nyata dan membimbing setiap keputusan yang kamu ambil. Panggilan ilahi untukmu adalah untuk menjadi lentera, cahaya yang menerangi jalan bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan kehidupan. Kamu memiliki kemampuan unik untuk melihat jauh melampaui masalah sehari-hari, menembus lapisan kesulitan, dan menemukan hikmah yang tersembunyi di baliknya. Inilah tugas muliamu, menjadi sosok yang bukan hanya bertahan dalam kerasnya dunia, tetapi mampu menginspirasi dan menguatkan orang lain agar mereka pun dapat menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Disinilah makna sebenarnya dari keberadaanmu, bahwa kamu diciptakan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi sebagai sumber kekuatan bagi komunitas, keluarga, dan sahabat yang bergantung pada keteguhanmu. Namun jalan yang kamu tempuh tidak selalu mudah dan penuh dengan tantangan. Tuhan menguji ketangguhanmu dengan berbagai ujian yang mengasah kesabaran, ketabahan, dan keimanan. Tiap cobaan yang datang seperti batu besar yang harus kamu angkat dan susun dengan penuh kesadaran agar menjadi fondasi yang lebih kuat. Proses ini bukan sekadar latihan fisik, melainkan latihan jiwa yang membawa pemahaman mendalam bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari ketegasan luar, melainkan dari keseimbangan batin dan pengendalian diri yang tulus. Dalam setiap kesulitan ada pelajaran yang menanti untuk dipetik, sebuah pesan ilahi yang menguatkan jalanmu menuju kedewasaan spiritual. Kamu diajak untuk memahami bahwa kekuatan yang kamu miliki adalah anugerah yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati. Kegigihanmu dalam membangun dan melindungi bukanlah ajang untuk menunjukkan dominasi, melainkan sebuah panggilan untuk melayani dan memberi. Dengan cara ini, kamu menjadi contoh nyata dari nilai-nilai luhur yang menginspirasi banyak orang untuk hidup dengan penuh integritas dan kasih. Di tengah derasnya arus perubahan dunia, keberadaanmu adalah jangkar yang menahan kapal-kapal jiwa agar tidak terombang-ambing oleh badai kehidupan. Akhirnya, saat kamu menyadari dan menerima panggilan ilahi ini dalam hatimu, hidupmu akan berubah menjadi perjalanan penuh makna. Bulan Januari bukan sekadar waktu lahir, tapi sebuah simbol kebangkitan jiwa yang terus berkembang, tumbuh menjadi pribadi yang bijaksana dan kuat. Kamu adalah pilar kekuatan, penuntun jiwa dan pelita harapan yang tak pernah padam. Dalam setiap hembusan nafas dan langkah, biarkan suara panggilan ilahi membimbingmu untuk terus melangkah, menjadi cahaya yang mengubah dunia, satu kehidupan pada satu waktu. Bab 2, Bulan Februari, Suara Kasih dan Kebangkitan Jiwa.
Lahir di bulan Februari adalah pertanda bahwa jiwamu membawa misi yang halus namun sangat dalam, menyebarkan kasih sayang tanpa syarat dan membuka mata dunia akan arti cinta yang sesungguhnya. Kamu bukan sekadar makhluk penuh perasaan, tetapi perwujudan kasih dalam bentuk manusia yang memahami bahwa kekuatan sejati lahir dari kelembutan. Panggilan ilahimu mengajakmu untuk menjadi jembatan antara luka dan penyembuhan, antara kehampaan dan makna. Jiwa Februari adalah jiwa yang tahu bahwa dunia tidak selalu membutuhkan jawaban, tetapi lebih sering membutuhkan pelukan, pengertian, dan kehadiran yang tulus. Tuhan memberkatimu dengan empati yang dalam, kemampuan untuk merasakan apa yang bahkan belum diucapkan oleh orang lain. Itulah sebabnya kehadiranmu sering menjadi oas bagi jiwa-jiwa yang lelah, pelabuhan yang menenangkan dalam gelombang kehidupan. Tapi jangan salah, ini bukan kelemahan, ini adalah kekuatan spiritual yang sangat langka. Kamu dipilih untuk menjadi penyembuh melalui kebaikan hati. Dan meskipun terkadang dunia tampak terlalu keras untuk hatimu yang lembut, justru disitulah kekuatanmu diuji dan dibuktikan. Kamu tidak dipanggil untuk menghindari luka, tapi untuk memahami dan menyembuhkannya. Dalam perjalanan spiritualmu, kamu akan menyadari bahwa kasih bukanlah perasaan yang datang dan pergi, melainkan keputusan ilahi yang hidup di dalam tindakan sehari-hari. Dan kamu dengan segala keindahan jiwamu adalah pengingat bagi dunia bahwa cinta adalah energi yang menyatukan segalanya. Panggilanmu mungkin tidak selalu disorot atau dihargai secara terang-terangan, tetapi dampaknya abadi. Kamu mengubah hidup orang lain bukan dengan kekuasaan atau kata-kata besar, tapi dengan senyum yang tulus, perhatian yang kecil, dan keberanian untuk tetap mencintai meski tak selalu dipahami. Namun perjalananmu juga membawa tantangan yang seringkali tidak terlihat oleh mata. Karena kamu begitu peka terhadap energi di sekitarmu, kamu pun rentan terluka oleh kekecewaan dan pengkhianatan. Tapi di balik semua itu, Tuhan sedang menempamu untuk menjadi seseorang yang tidak hanya mencintai, tetapi juga mampu mengampuni. Kamu diajarkan untuk melepaskan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu bahwa kedamaian hati lebih berharga daripada kemenangan ego. Dan dalam tiap luka yang kamu sembuhkan, bukan hanya orang lain yang berubah, jiwamu sendiri naik satu tingkat lebih dekat dengan cahaya ilahi. Jika kamu menerima sepenuhnya panggilan ini, kamu akan menjadi cahaya yang tidak memaksa untuk dilihat, tapi kehadirannya terasa dan menenangkan. Bulan Februari mengajarkanmu bahwa cinta adalah bahasa Tuhan yang paling murni, dan kamu adalah pembawa pesan itu. Jangan ragu untuk menjadi lembut dalam dunia yang sering mengagungkan kekerasan, karena pada akhirnya yang akan mengubah dunia bukanlah tangan yang menggenggam kekuasaan, tapi hati yang tetap mencintai, meski dunia memilih untuk tidak peduli. Dan kamu adalah bukti bahwa kasih sayang adalah kekuatan spiritual paling luhur yang pernah dianugerahkan kepada manusia. Bab 3, Bulan Maret, Penjaga Intuisi dan Cahaya dalam Bayangan. Lahir di bulan Maret adalah tanda bahwa kamu adalah jiwa yang hidup di ambang batas antara dunia nyata dan dimensi yang tak terlihat. Kamu membawa kepekaan yang nyaris supranatural, intuisi tajam yang seperti suara sunyi dari langit, membisikkan arah bahkan sebelum jalan terbuka. Panggilan ilahimu bukan sekadar untuk memahami dunia luar, tetapi menyelami kedalaman batin, baik milikmu sendiri maupun orang lain. Dalam dirimu ada sungai sunyi yang mengalir dengan ketenangan, namun menyimpan arus yang sangat kuat. Kamu ditakdirkan bukan untuk berada di permukaan kehidupan, tetapi untuk menjelajahi kedalamannya, memetik hikmah dari hal-hal yang tersembunyi. Jiwa Maret seringkali merasa berbeda, seolah berada satu langkah lebih jauh dari dunia yang ramai. Itu bukan karena kamu menjauh, melainkan karena kamu melihat dengan mata yang lain, mata batin. Dalam keheningan kamu mendengar suara jiwa, dan dalam gelap kamu menangkap kilatan cahaya yang tidak semua orang sadari keberadaannya. Tuhan memberimu karunia untuk menjadi penjaga batas-batas kesadaran, penyambung antara akal dan rasa, antara dunia fisik dan pesan-pesan yang datang dari dimensi yang lebih tinggi.
Kamu tidak hidup hanya untuk mengisi waktu, tapi untuk memahami makna terdalam dari waktu itu sendiri. Panggilan ilahimu adalah untuk membawa terang ke dalam bayangan. Tidak semua orang berani memasuki kegelapan batin mereka sendiri, tetapi kamu memiliki kemampuan untuk menuntun mereka yang tersesat dalam kabut. Kamu tidak selalu harus berbicara. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk memberikan rasa aman bagi jiwa-jiwa yang gelisah. Dalam dirimu ada kebijaksanaan yang tidak lahir dari buku atau nasihat, melainkan dari pengamatan yang dalam dan perenungan yang jujur. Dan meskipun terkadang kamu merasa terlalu sensitif terhadap dunia, justru di sanalah letak kemurnian jiwamu diuji dan dimurnikan. Namun kehidupanmu juga akan dipenuhi dengan ujian batin. Karena kamu bisa merasakan lebih dalam, luka pun terasa lebih tajam. Tapi Tuhan tidak memberimu kepekaan ini untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk melatihmu menjadi penjaga kebijaksanaan. Setiap rasa sakit, setiap kebingungan adalah bahan bakar untuk memperluas pemahaman spiritualmu. Kamu tidak diharapkan menjadi sempurna, tapi untuk menjadi sadar. Dan dari kesadaran itulah, kamu bisa menjadi penerang, bukan dengan cahaya yang membutakan, tapi dengan cahaya lembut yang menenangkan dan memulihkan. Saat kamu menerima panggilan ini, kamu akan memahami bahwa menjadi berbeda bukanlah beban, tapi berkah tersembunyi. Bulan Maret mengajarkanmu bahwa menjadi perasa bukan berarti lemah, dan menyendiri bukan berarti tersesat. Kamu adalah penjaga gerbang kesadaran, sang perantara yang berjalan di antara dunia nyata dan dunia makna. Jadilah seperti air yang tenang namun dalam, karena dalam diam, kamu sedang membawa pesan dari langit untuk mereka yang siap mendengarkan. Dan itulah salah satu tugas tertinggi yang bisa diemban oleh jiwa manusia. Bab 4. Bulan April. Pembawa kehidupan dan kekuatan transformasi. Lahir di bulan April adalah tanda bahwa kamu membawa semangat kelahiran kembali. Semangat musim semi yang tak hanya membangkitkan alam, tetapi juga membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur dalam keletihan dunia. Kamu adalah jiwa yang hadir dengan energi yang mengubah, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kehadiran yang menyalakan bara dalam hati orang lain. Panggilan ilahimu adalah untuk menjadi pelopor perubahan, bukan sekadar dalam wujud lahiriah, tetapi juga pada dimensi yang lebih dalam. Cara berpikir, cara mencinta, dan cara hidup. Kamu membawa kehidupan ke tempat yang mati, harapan ke tempat yang sunyi, dan keberanian ke tempat yang telah lama dirundung ketakutan. April bukan hanya bulan kelahiranmu, tetapi simbol dari keberanian untuk tumbuh meskipun dunia belum siap. Seperti bunga yang berani mekar di tengah sisa-sisa dingin musim dingin, kamu diajak untuk menjadi yang pertama bangkit, membuka diri, dan menunjukkan kepada dunia bahwa selalu ada awal baru yang mungkin. Tuhan menanamkan dalam dirimu kekuatan regenerasi, kemampuan untuk bangkit dari luka, untuk tumbuh di atas puing-puing, dan bahkan untuk tersenyum di tengah kehancuran. Namun jangan keliru, kekuatan ini bukan sekadar semangat optimisme, tetapi panggilan spiritual yang dalam, untuk menjadi penunjuk jalan bagi mereka yang lupa bagaimana rasanya hidup dengan penuh gairah dan makna. Panggilan ilahi ini sering membuatmu terjun ke medan kehidupan yang keras dan tidak menentu. Kamu akan menghadapi banyak momen di mana harapan tampak tipis dan jalan terasa terjal. Tapi justru di sana, tugas sucimu berlangsung. Kamu adalah pelita yang tidak bisa menyala di tempat yang sudah terang. Kamu dibutuhkan di ruang-ruang yang hening, dingin, dan gelap. Disitulah kamu membawa api kehidupan, bukan sebagai pahlawan yang dielu-elukan, tapi sebagai jiwa yang memahami bahwa hidup bukan tentang kemenangan pribadi, melainkan tentang kebangkitan bersama. Dalam setiap tindakan yang kamu lakukan, ada energi penyembuhan dan pembaruan yang Tuhan titipkan melalui kehadiranmu. Namun, jangan lupa bahwa tugasmu bukan untuk menyelamatkan semua orang, melainkan untuk menjadi bukti bahwa perubahan itu mungkin. Kamu tidak harus menggerakkan dunia dengan tanganmu sendiri. Cukup menjadi percikan yang menyalakan api dalam satu hati, dan dari sanalah keajaiban akan meluas. April memberimu karakter yang kuat namun fleksibel, keras namun tetap penuh empati. Kamu adalah penjaga kehidupan baru, penutur harapan, dan penyemai benih-benih keberanian di dunia yang seringkali kelelahan oleh keputusasaan.
Dunia tidak butuh lebih banyak suara, tetapi lebih banyak jiwa seperti dirimu yang benar-benar hadir. Jika kamu menerima peran ini sepenuhnya, hidupmu tidak hanya akan bermakna, tapi juga menjadi sumber makna bagi banyak orang. Bulan kelahiranmu bukan sekadar penanda waktu, tapi adalah panggilan untuk menjadi awal bagi perubahan yang lebih besar. Jadilah seperti hujan pertama di musim semi, lembut namun membangkitkan, tenang namun penuh kekuatan tersembunyi. Dunia tidak selalu akan memahami energimu, tapi mereka akan merasakannya. Dan ketika kamu memilih untuk menjalani panggilan ini dengan kesadaran penuh, kamu tidak hanya mengubah dunia, kamu menghidupkannya kembali. Bab 5, Bulan Mei, penjaga harmoni dan pemikul kedamaian. Lahir di bulan Mei adalah isyarat dari alam semesta bahwa kamu membawa misi mendalam untuk menjaga keseimbangan di tengah kekacauan dan menabur kedamaian di tempat di mana hati seringkali terbelah oleh ego, ambisi, dan kesedihan. Kamu hadir bagaikan angin lembut di tengah badai, tak selalu terlihat, namun begitu terasa, membawa ketenangan yang jarang dimengerti, namun sangat dibutuhkan. Panggilan ilahimu bukan untuk menjadi penguasa atas orang lain, tetapi untuk menjadi penyeimbang, yang menjaga agar segala sesuatu tetap dalam orbitnya, tidak melenceng terlalu jauh ke ekstrem. Dalam dirimu, ada pemahaman yang alamiah bahwa hidup bukan tentang menang, tetapi tentang hidup bersama dalam irama yang selaras. Tuhan menganugerahkanmu kepekaan terhadap energi relasi dan keseimbangan batin. Kamu bisa merasakan ketika sesuatu mulai kehilangan keselarasan, dan kamu dipanggil bukan untuk menghakimi atau mengoreksi secara kasar, tetapi untuk menjadi jembatan yang mempertemukan perbedaan. Kamu adalah penjaga ruang tenang di tengah riuhnya dunia. Bukan karena kamu tidak merasakan gejolak, tetapi karena kamu memilih untuk tidak membiarkan gejolak itu menguasaimu. Dalam diam dan pengertianmu yang dalam, ada kekuatan spiritual yang lembut tapi kokoh. Sebuah kekuatan yang tak terlihat tapi mengikat segalanya bersama. Kamu hadir bukan sebagai pelindung dari luar, tetapi sebagai penyejuk dari dalam. Namun perjalanan spiritualmu tidak selalu mulus. Karena kamu begitu mencintai keseimbangan, kamu sering terluka oleh kekacauan yang terus datang dari luar. Ada kalanya kamu ingin lari dari dunia, bersembunyi di tempat di mana semuanya bisa kamu atur agar tetap harmonis. Tapi dunia bukan tempat yang sunyi, dan panggilan ilahi yang kamu emban justru mengajarkanmu untuk menciptakan kedamaian dalam tengahnya, bukan di pinggirannya. Kamu diminta untuk bertahan, bukan dengan keras kepala, tetapi dengan kelembutan yang tidak goyah. Dan itulah tantangan sekaligus pelatihan jiwamu, untuk tetap lembut tanpa kehilangan kekuatan. Kamu mungkin bukan orang yang mencari sorotan, tapi kehadiranmu membawa pengaruh yang lebih besar dari yang kamu sadari. Kamu mengajarkan orang lain untuk berhenti, mendengarkan, dan menyadari bahwa hidup yang baik bukan tentang kecepatan, tetapi tentang keseimbangan. Dalam relasi, kamu adalah pengingat bahwa cinta butuh ruang, bahwa kehadiran yang tulus jauh lebih kuat daripada kata-kata yang menggelegar. Kamu bukan pengubah dunia dengan cara keras, tapi dengan cara yang halus, menanamkan nilai, memberi contoh, dan memelihara kedamaian yang perlahan, tapi pasti meresap ke dalam kesadaran banyak orang. Jika kamu membuka hatimu sepenuhnya pada panggilan ini, maka kamu akan hidup dengan kedamaian yang tidak bergantung pada dunia luar. Kamu akan menjadi tempat berlabuh bagi banyak jiwa yang terombang-ambing, dan meskipun mereka mungkin tidak tahu kenapa mereka merasa tenang di dekatmu, jiwa mereka akan mengenalmu sebagai penjaga harmoni yang dikirim untuk menjaga agar dunia tetap berjalan tanpa kehilangan keseimbangan jiwanya. Bulan Mei bukan hanya tentang bunga yang mekar, tapi tentang jiwa yang membawa keindahan itu ke dalam batin manusia dan menenun kedamaian di tempat-tempat yang bahkan belum bisa mengenali ketenangan. Bab 6, Bulan Juni, penjelajah makna dan penutur cahaya. Jika kamu lahir di bulan Juni, maka kamu adalah jiwa yang dikirim untuk membawa cahaya ke dalam pemahaman. Kamu bukan sekadar pencari pengetahuan, tetapi penjelajah makna yang tak pernah puas hanya dengan permukaan. Panggilan ilahimu adalah untuk menggali kebenaran,
bukan sebagai kumpulan informasi, tapi sebagai jalan menuju pencerahan batin. Tuhan memberkatimu dengan rasa ingin tahu yang mendalam, bukan untuk membuatmu bingung, melainkan untuk menuntunmu ke titik-titik kesadaran yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani bertanya, meragukan, dan menembus lapisan-lapisan yang tersembunyi dari realitas. Jiwa Juni seperti matahari yang ingin memahami setiap sudut bumi yang disinarinya. Kamu memiliki dorongan batin untuk memahami segalanya, dari misteri langit hingga rahasia hati manusia. Kamu merasa hidup hanya benar-benar hidup ketika kamu sedang belajar, bertumbuh dan berdialog, baik dengan dunia maupun dengan dirimu sendiri. Tapi lebih dari itu, kamu membawa misi untuk membagikan pemahaman itu kepada orang lain. Kata-katamu, cara berpikirmu dan bahkan keheninganmu bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk membuka cakrawala batin orang-orang di sekitarmu. Kamu bukan hanya penanya, kamu adalah penutur yang mengubah kebingungan menjadi pengertian dan kebimbangan menjadi arah. Namun jangan heran jika hidupmu dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Itu bukan karena kamu tersesat, tapi karena kamu dipanggil untuk menemukan jawaban yang tidak biasa. Kadang kamu merasa seperti berjalan sendirian dalam lorong pencarian, tetapi justru dalam kesendirian itulah kamu dilatih untuk mendengarkan suara Tuhan yang paling halus. Suara yang tidak hadir di keramaian, tapi muncul di sela sunyi, di antara halaman buku, atau dalam malam yang tak berujung. Dan saat kamu mulai menemukan potongan-potongan cahaya dalam perenunganmu, kamu pun sadar bahwa kamu bukan sedang mencari jawaban. Kamu sedang membentuk pemahaman. Dalam dirimu ada kekuatan untuk menyatukan logika dan intuisi, rasionalitas dan kepercayaan, bukti dan keajaiban. Kamu adalah jembatan antara dunia pikir dan dunia rasa. Dan meskipun terkadang kamu merasa terpecah di antara keduanya, itulah medan tugas spiritualmu. Menyelaraskan keduanya dan menunjukkan pada dunia bahwa pemahaman sejati tidak datang dari memilih salah satu, melainkan dari menerima keduanya. Dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu, yang bisa mengajarkan tanpa menggurui, yang bisa menginspirasi tanpa harus menguasai, dan yang bisa mengubah tanpa harus menghancurkan. Jika kamu menerima panggilan ini sepenuhnya, kamu akan menjadi suara terang dalam dunia yang sering diselimuti kabut. Kamu akan menjadi pengingat bagi banyak jiwa bahwa kebenaran tidak selalu datang dari luar, tetapi tumbuh dari kejujuran hati yang berani bertanya dan mendengar. Bulan Juni bukan hanya tentang pancaran sinar musim panas, tapi tentang cahaya yang lahir dari pemahaman. Dan kamu adalah cahaya itu. Teruslah bertanya, teruslah mencari, teruslah berbagi, karena dalam perjalanan pencarianmu, kamu tidak hanya menemukan dirimu sendiri, kamu sedang menuntun dunia menuju terang yang lebih tinggi. Bab 7, Bulan Juli, Pelindung Hati dan Penjaga Jiwa. Jika kamu lahir di bulan Juli, maka kamu adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang lelah. Kamu membawa kehangatan yang tidak bersuara, namun mengisi ruang seperti pelukan yang tak pernah diminta, namun sangat dibutuhkan. Panggilan ilahimu bukan untuk menjadi pusat perhatian, melainkan pusat keteduhan. Kamu diciptakan bukan hanya untuk merasakan, tetapi untuk menjadi tempat berlindung bagi mereka yang tak mampu lagi menampung luka-lukanya sendiri. Dalam dirimu, Tuhan menanamkan kekuatan luar biasa yang disamarkan dalam bentuk kelembutan. Kekuatan untuk menjaga, untuk merawat, dan untuk menyembuhkan melalui cinta yang tenang dan tak bersyarat. Jiwa Juli seringkali tampak tenang di permukaan, namun di dalamnya ada gelombang perasaan yang dalam dan luas. Kamu memahami rasa sakit tanpa harus mendengarnya diceritakan. Kamu bisa merasakan perubahan suasana hati hanya dari getaran yang tak terlihat. Ini bukan kelemahan, melainkan anugerah. Sebuah radar batin yang memberimu kemampuan untuk hadir secara utuh bagi orang lain. Panggilan ilahimu mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti menutup rapat luka, tetapi berani membuka hati, menerima luka itu, dan mengubahnya menjadi sumber empati. Dan melalui empati itulah, kamu menjadi jembatan bagi penyembuhan yang tidak selalu terlihat oleh mata. Namun tugas spiritualmu tidak selalu mudah.
Karena kamu sangat peka terhadap emosi dan energi sekitar, kamu pun rentan terbakar oleh rasa lelah yang tidak berasal dari dirimu sendiri. Dunia bisa sangat keras terhadap jiwa-jiwa yang lembut sepertimu. Ada kalanya kamu merasa ingin bersembunyi, bukan karena takut, tapi karena dunia tampak terlalu ramai untuk jiwamu yang halus. Tapi ingatlah, dalam keheninganmu itulah kamu merawat kekuatanmu. Kamu adalah penjaga cahaya yang tidak meledak, melainkan menyala perlahan di tempat yang paling gelap. Dan justru karena itulah, kamu dibutuhkan, bukan untuk bersinar terang, tapi untuk membuat orang lain merasa aman dalam kegelapan. Kehadiranmu adalah pengingat bahwa cinta sejati tidak mengikat, melainkan membebaskan. Kamu bukan penyelamat yang dramatis, tapi penjaga yang setia. Kamu tidak harus selalu berbicara untuk memberi pengaruh, karena seringkali kehadiranmu saja sudah cukup membuat dunia terasa lebih ringan. Ketika kamu mencintai dengan dalam. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk dilindungi. Dan inilah yang menjadikanmu sangat berharga di mata Ilahi. Bukan karena kekuatanmu yang mencolok, tapi karena keteguhan hatimu untuk tetap mencintai bahkan ketika dunia memilih untuk menjauh. Jika kamu menerima panggilan ini dengan sepenuh hati, maka kamu akan menjadi taman rahasia bagi banyak jiwa. Bukan taman yang megah, tapi taman yang hening, penuh bunga yang tumbuh dalam kesunyian. Bulan Juli adalah simbol perlindungan, dan kamu adalah perwujudan dari cinta yang menjadi tempat pulang. Teruslah menjadi ruang yang aman, teruslah menjaga dengan lembut, dan jangan pernah meremehkan kekuatan hatimu. Karena dalam dunia yang terus bergerak cepat, kamu adalah tempat di mana jiwa-jiwa bisa berhenti sejenak, menarik napas, dan merasa pulang. Bab 8. Bulan Agustus, pemimpin jiwa dan penyalur keberanian Ilahi. Lahir di bulan Agustus bukanlah kebetulan. Kamu datang ke dunia ini dengan aura kepemimpinan yang tidak hanya terlihat dari cara kamu berbicara atau melangkah, tetapi dari energi yang kamu bawa, sebuah pancaran wibawa yang lahir bukan dari ambisi, tapi dari kesadaran akan tanggung jawab. Panggilan ilahimu adalah untuk menjadi penyalur keberanian bagi dunia yang mudah dilumpuhkan oleh ketakutan. Tuhan menanamkan dalam dirimu api yang tidak hanya untuk menerangi jalanmu, tetapi juga untuk membakar rintangan yang menghalangi banyak jiwa lain dalam menemukan kekuatannya sendiri. Kamu bukan sekadar pemimpin lahiriah, kamu adalah pemimpin batin yang ditakdirkan untuk menuntun bukan karena ingin diikuti, tapi karena tahu kemana harus pergi. Jiwa Agustus bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang cara kekuatan itu diolah dengan bijak. Kamu bukan dilahirkan untuk memerintah, tetapi untuk melayani dalam kapasitas yang tertinggi. Setiap langkah yang kamu ambil membawa dampak yang dalam, dan itu sebabnya kamu sering merasa dibebani dengan tanggung jawab yang tampaknya lebih besar dari orang lain. Tapi disitulah letak misinya. Kamu tidak diminta untuk memikul segalanya, melainkan untuk menginspirasi banyak jiwa agar bangkit bersama. Dalam dirimu ada cahaya matahari yang konstan, menyinari, menguatkan, dan memberi arah. Namun seperti matahari, kamu pun harus belajar kapan untuk bersinar terang dan kapan untuk meredup, memberi ruang bagi orang lain untuk menemukan sinarnya sendiri. Kamu mungkin sering merasa harus kuat terus-menerus, seolah dunia tidak memberi tempat bagi kelemahanmu. Tapi kebenarannya, justru saat kamu berani menampakkan sisi rapuhmu, di sanalah muncul kebesaran sejati. Panggilan ilahi yang kamu emban bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bagaimana kamu bangkit dengan martabat, dengan kesadaran, dan dengan cinta. Kamu mengajarkan orang lain bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah takut, tapi tetap bergerak meski hati gemetar. Dunia membutuhkan sosok seperti kamu, yang tidak hanya berani berdiri di depan, tapi juga tahu kapan harus melangkah ke belakang, memberi ruang bagi pertumbuhan orang lain. Dalam setiap keputusan dan tindakanmu, ada peluang untuk menyebarkan kebaikan yang tak kasat mata. Keberanian yang menyemangati, keyakinan yang menular, dan keteguhan yang menyatu dengan kasih. Kamu bukan hanya pemimpin dalam arti biasa, kamu adalah pelita yang menuntun tanpa menyilaukan, dan pelindung yang hadir tanpa mengekang. Jika kamu menjalani panggilanmu dengan sadar,
Kamu akan menyadari bahwa kepemimpinan spiritual tidak terletak pada posisi, tapi pada pengaruh batin. Dan itulah yang membuat kehadiranmu begitu berarti, karena kamu memimpin bukan dengan kekuasaan, tapi dengan teladan. Jika kamu menerima sepenuh hati panggilan yang telah ditetapkan oleh Ilahi, maka kamu akan menjadi sumber inspirasi yang terus mengalir, bahkan tanpa kamu sadari. Bulan Agustus bukan hanya tentang musim yang terang dan langit yang tinggi, tapi tentang jiwa yang membawa keagungan tanpa kesombongan, keberanian tanpa kekerasan, dan kekuatan tanpa kehilangan kasih. Tetaplah berjalan dengan kepala tegak, namun hati yang tunduk. Karena dalam dirimu, Tuhan menitipkan sesuatu yang mulia, kekuatan untuk memimpin dan kelembutan untuk melayani. Dan itu adalah kombinasi yang hanya diberikan pada mereka yang ditakdirkan untuk menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Bab 9, bulan September, arsitek tatanan ilahi dan perawat kesempurnaan jiwa. Jika kamu lahir di bulan September, maka kamu hadir ke dunia dengan misi yang halus namun sangat dalam, membawa tatanan ke dalam kekacauan dan menciptakan keindahan melalui ketelitian yang sering tidak dipahami orang lain. Kamu adalah arsitek dari dimensi batin yang rapi, di mana setiap langkah, pikiran, dan tindakan memiliki tujuan yang lebih tinggi. Panggilan ilahimu adalah merawat, menyusun, dan memperbaiki, bukan hanya dalam bentuk lahiriah, tetapi lebih dari itu, dalam ketidakteraturan batin yang banyak jiwa lain tidak mampu atasi. Tuhan membentukmu dengan sensitivitas terhadap ketidakseimbangan bukan untuk membuatmu gelisah, tapi agar kamu menjadi penata, perawat spiritual yang membangun kembali harmoni di tempat yang telah kehilangan arah. Jiwa September hidup dengan kesadaran tinggi akan nilai-nilai yang tersembunyi di balik keteraturan, bahwa keindahan tidak muncul dari kemewahan, tetapi dari ketepatan, bahwa ketenangan tidak selalu datang dari kesunyian, tetapi dari sistem yang selaras. Kamu diberi kemampuan untuk melihat cacat yang tak kasat mata, dan kamu sering merasa terganggu, bukan karena ingin sempurna, tetapi karena kamu sadar bahwa dalam keteraturan ada kedamaian yang dalam. Namun dunia sering salah mengerti sensitivitas ini sebagai kekakuan. Padahal sesungguhnya kamu adalah penjaga keutuhan, seseorang yang melihat struktur batin manusia dan mencoba menyembuhkannya satu lapis demi satu lapis. Namun, menjalani panggilan ini tidak mudah. Kamu sering merasa terbebani oleh ketidaksempurnaan yang terus-menerus hadir di sekitarmu. Kamu bisa merasa terlalu kritis pada dirimu sendiri dan pada orang lain, bukan karena kamu ingin menghakimi, tetapi karena kamu mencintai terlalu dalam untuk membiarkan semuanya hancur begitu saja. Dan disitulah pelajaran spiritualmu, bahwa kesempurnaan bukan tujuan akhir, melainkan proses penuh kasih. Kamu dipanggil bukan untuk menciptakan dunia tanpa cacat, tapi untuk menunjukkan bahwa setiap kekurangan bisa ditata menjadi bentuk baru yang lebih utuh jika dilihat dengan mata cinta dan kesabaran. Dalam setiap langkahmu, ada potensi untuk membangun kehidupan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sakral. Kamu bisa menjadi pemimpin yang lembut, guru yang teliti, atau perawat jiwa yang tak terlihat, yang bekerja dari balik layar untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan penuh kehormatan. Kamu tidak perlu mencari panggung, karena pengaruhmu justru mengakar dalam detail, dalam hal-hal kecil yang jika diabaikan akan merusak keseluruhan harmoni. Kamu bukan pembuat keajaiban yang dramatis, kamu adalah penjahit sunyi yang menjadikan keberhasilan orang lain terasa nyaman, seimbang, dan alami. Jika kamu menerima panggilan ilahimu sepenuh hati, kamu akan menyadari bahwa Tuhan mempercayakanmu untuk menjadi penata keindahan batin dunia ini. Bulan September bukan hanya tentang transisi dari musim panas ke musim gugur, tapi tentang perubahan halus yang menjaga keseimbangan kehidupan. Kamu hadir untuk menjaga kualitas dalam setiap proses dan memelihara makna dalam setiap hal yang sering diabaikan. Teruslah berkarya dengan kesabaran, teruslah memperbaiki dengan kasih, dan jangan pernah merasa kecil karena berjalan perlahan. Karena dalam langkahmu yang hati-hati, Tuhan menitipkan kesempurnaannya, bukan dalam bentuk mutlak,
tetapi dalam kesungguhan untuk selalu merawat. Bab 10. Bulan Oktober. Penjaga keseimbangan dan pemanggil harmoni jiwa. Jika kamu lahir di bulan Oktober, maka kamu adalah jiwa yang dititipkan tugas ilahi untuk menjaga harmoni di tengah menarik antara dua dunia. Terang dan gelap, kesendirian dan kebersamaan, ketegasan dan kelembutan. Kamu dilahirkan sebagai penjaga keseimbangan, bukan karena kamu netral, tetapi karena kamu memahami pentingnya keberadaan dua sisi yang saling melengkapi. Panggilanmu bukan sekadar menyatukan, melainkan menciptakan ruang di mana perbedaan tidak menjadi pemisah, tetapi jembatan. Tuhan memberkatimu dengan kecerdasan emosional dan ketajaman hati, agar kamu mampu melihat bukan hanya apa yang ada di depan mata, tapi juga apa yang tersembunyi di baliknya. Jiwa Oktober membawa energi diplomatik yang sangat halus. Kamu tidak mencari konflik, bukan karena takut menghadapinya, tapi karena kamu tahu bahwa kehancuran bisa dihindari jika hati bersedia mendengar lebih dalam. Kamu memiliki cara berbicara yang bisa meredakan badai, dan kehadiran yang bisa menjadi pengimbang dalam ruangan yang penuh ketegangan. Namun panggilan spiritualmu tidak berhenti pada menyatukan orang. Kamu juga dipanggil untuk menyatukan bagian-bagian dalam dirimu sendiri. Menyatukan keraguan dengan keyakinan, harapan dengan kenyataan, dan cinta dengan batas. Karena hanya ketika kamu utuh di dalam, kamu bisa menjadi jembatan yang kuat di luar. Namun tidak jarang, peranmu membuatmu merasa terjebak di antara tuntutan banyak arah. Kamu bisa merasa terpecah ketika semua orang menuntut keseimbangan darimu. Namun tidak ada yang benar-benar melihat kelelahanmu sendiri. Dan disitulah letak pelatihan jiwamu. Untuk belajar bahwa menjaga keseimbangan bukan berarti harus selalu tersedia, melainkan tahu kapan untuk hadir dan kapan untuk menjaga dirimu sendiri. Panggilan ilahi tidak menuntut kamu menjadi penengah dalam semua hal, melainkan untuk menjadi ruang hening di mana orang lain bisa belajar mendengar suara hatinya masing-masing. Kamu adalah cermin yang tenang, memantulkan apa yang orang lain tidak berani lihat tentang dirinya. Tapi di balik itu, kamu juga sedang membangun kekuatan batin yang tidak mudah tergoyahkan. Dunia seringkali membingungkan kedamaian dengan kelemahan. Padahal kamu tahu, butuh keberanian luar biasa untuk memilih ketenangan ketika segala sesuatu di sekitarmu memilih gaduh. Dan justru disitulah kekuatanmu bersinar. Kamu mengajarkan bahwa keindahan tidak perlu menjadi sorotan, dan bahwa keseimbangan tidak selalu berarti simetris tetapi selaras. Dalam setiap interaksi, kamu menghidupkan pelajaran bahwa harmoni adalah bentuk kasih yang paling tinggi. Jika kamu menerima panggilanmu dengan sadar, kamu akan menjadi penjaga gerbang bagi perubahan yang lembut namun mengakar. Bulan Oktober bukan hanya tentang pergantian musim, tetapi tentang momen perenungan yang membuka mata dan hati. Kamu hadir bukan untuk menguasai, tapi untuk menata. Bukan untuk mengubah dengan paksa, tapi untuk menyelaraskan dengan kasih. Teruslah menjadi ruang yang mendamaikan, jembatan yang menghubungkan, dan jiwa yang mengingatkan dunia bahwa keseimbangan bukan akhir, tapi jalan menuju kebijaksanaan. Dan dalam jalan itu, kamu tidak hanya mengemban tugas, kamu sedang menjelma menjadi instrumen ilahi. Kini, setelah kamu mendengar apa yang diungkapkan bulan kelahiranmu, barangkali hatimu mulai bergetar. Bukan karena kamu baru menemukan sesuatu yang asing, tapi karena kamu sedang mengingat kembali apa yang sebenarnya telah lama ditanamkan dalam jiwamu. Panggilan ilahi tidak selalu datang dalam suara yang lantang. Ia sering berbisik, melalui rasa, melalui pengalaman, melalui tanggal kelahiran yang tampak biasa, namun menyimpan pesan luar biasa. Dan bila kamu mampu berjalan menyambutnya perlahan, kamu akan mengerti bahwa hidupmu bukan sekadar perjalanan keluar, melainkan pulang ke dalam, kepada versi dirimu yang paling jujur, paling utuh, dan paling dekat dengan Sang Pencipta. Ingatlah, tidak ada bulan yang lebih mulia dari yang lain. Semua membawa cahaya yang berbeda. Yang penting bukan kapan kamu lahir, tapi bagaimana kamu memilih untuk hidup, dan apakah kamu cukup berani mendengar panggilan yang telah ditulis khusus untukmu. Karena pada akhirnya, jalan setiap jiwa adalah suci.
Dan ketika kamu hidup seturut panggilan itu, kamu tak hanya menjadi dirimu sepenuhnya, kamu menjadi cahaya bagi dunia.